Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul pembuatan ekoenzim dari limbah pasar untuk menyuburkan tanah. Di mana kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu Avesina Kodlizaka dengan NIM G00020074, kemudian Sadatul Munawaro dengan NIM G00020075, dan yang terakhir yaitu Isma Ulul Anggraini dengan NIM A5102000286. Permasalahan di lingkungan pasar yang terjadi saat ini semakin menjadi permasalahan yang mengancam. Banyaknya upaya penanganan sampah pasar ini dibutuhkan adanya kerjasama dan peran aktif dari semua pihak, khususnya yaitu masyarakat. Salah satu bentuk upaya penanganan limbah pasar yaitu dengan penerapan program recycle atau mendaur ulang. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik atau disebut dengan rumah tangga. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus atau black water, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya atau yang disebut dengan grey water. Limbah pasar juga merupakan hal yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka perlu suatu upaya pengelolaan untuk menghasilkan produk yang dapat bermanfaat. Pengolahan limbah pasar, terutama limbah sayuran, hendaknya dapat dilakukan dengan menggunakan lahan yang sempit, mengingat sulitnya mencari lahan di kota besar saat ini. Selanjutnya kita akan membahas ekoenzim. Sebenarnya apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim merupakan produk berupa cairan yang mengandung hasil fermentasi bakteri asam laktat pada buah dan sayur. Secara sederhana, produk ini dapat dibuat pada skala rumah tangga dengan memanfaatkan sisa-sisa buah dan sayur sampah pasar yang sudah tidak digunakan lagi sebagai produk pangan. Sisa sayur dan buah ini kemudian dicampur dengan air dan gula dengan perbandingan sampah organik gula air yaitu 3:1:10. Selanjutnya, campuran ini difermentasikan selama 3 bulan. Proses fermentasi ini memang memakan waktu yang cukup lama. Agar apa? Agar produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan kita. Hasil fermentasi dari sampah-sampah pasar tersebut akan kami olah sebagai pupuk organik. Penggunaan ekoenzim sebagai pupuk organik yang mudah dibuat dan digunakan memiliki keunggulan-keunggulan. Yang pertama yaitu memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur, dapat melepaskan ozon selama proses fermentasi berlangsung, serta residu ekoenzim yang mengalir di bawah tanah akan dapat membersihkan air bawah tanah, dan yang paling penting produk ini sangat mudah dibuat. Bahan-bahan yang dibutuhkan pun cukup murah sehingga sangat praktis untuk diterapkan. Manfaat pupuk organik. Yang pertama yaitu harganya lebih terjangkau, di mana harga pupuk organik lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pupuk kimia yang dijual di pasaran. Yang kelebihan selanjutnya yakni kita bisa membuatnya dalam jumlah banyak untuk digunakan pada lahan pertanian. Bahan baku yang diperlukan juga mudah untuk didapatkan, serta bahan baku dari pupuk organik tersebut mudah untuk kita gunakan. Penggunaan pupuk alami ini diyakini lebih aman dan sehat dibandingkan dengan pupuk kimia karena bahan yang dipakai juga lebih ramah terhadap lingkungan. Terlebih bahan juga aman untuk tanaman yang kita budayakan serta nantinya juga aman untuk dikonsumsi masyarakat sebagai penyuburan tanah. Manfaat pupuk organik yang berikutnya yakni meningkatkan beragam hayati karena meningkatkan produktivitas tanaman dan juga umur tanah yang akan lebih panjang karena adanya nutrisi organik yang terdapat pada pupuk organik sehingga meningkatkan hayati yang beragam dengan menyediakan nutrisi. Dalam
pupuk organik ini terdapat kandungan mikroba yang tinggi jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk jenis organik ini lebih banyak kandungan mikroorganismenya karena keberadaan kandungan tersebut sangat diperlukan tanaman untuk tumbuh serta berkembang secara maksimal. Manfaat pupuk organik yang selanjutnya yaitu memelihara unsur hara pada tanah. Kelebihan dari pupuk ini dapat mobilisasi unsur hara sebagai pembentuk partikel ion yang mudah terserap oleh akar. Apabila terjadi suplai hara yang berlebih, maka akan dikendalikan oleh pupuk jenis organik ini. Meningkatkan kesuburan tanah, pupuk organik juga mempunyai peran untuk mencegah terjadinya pengikisan pada lapisan tanah, di mana lapisan tersebut memiliki kandungan yang banyak unsur haranya. Bukan hanya itu saja, kelebihan lainnya dari pupuk ini dapat meningkatkan struktur tanah serta kelembapan tanah juga bisa terjaga. Keunggulan ekoenzim sebagai pupuk organik. Memiliki aktivitas antibakteri dan jamur, dapat melepaskan ozon selama proses fermentasi berlangsung, serta residu ekoenzim yang mengalir di bawah tanah akan dapat membersihkan air bawah tanah. Produk ini sangat mudah dibuat, bahan-bahan yang dibutuhkan pun cukup murah sehingga sangat praktis untuk diterapkan. Langkah-langkah pembuatan cairan ekoenzim sebagai pupuk organik. Menyiapkan sayur-sayur yang sudah dibersihkan. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Memasukkan sayur tersebut ke dalam jerigen yang telah disiapkan, kemudian masukkan bahan-bahan tambahan yang diperlukan seperti gula, air, kulit nanas, kacang tanah, serai ke dalam jerigen dengan takaran sampah organik atau sayur atau buah mentah, gula, air 3:1:10. Setelah itu tutup rapat jerigen dan biarkan selama 3 bulan. Biarkan selama 3 bulan dan buka setiap hari di 2 minggu pertama, kemudian 2-3 hari sekali, kemudian seminggu sekali. Setelah 3 bulan, saring ekoenzim menggunakan kain kasa atau saringan. Sisa ampas dari jerigen bisa dikubur di dalam tanah untuk pupuk tanah juga. Kemudian pengemasan. Pada tahap ini, cairan ekoenzim akan dikemas serapi mungkin dengan dimasukkan ke dalam botol kemasan dan diberi label. Sebelum dipasarkan, kemasan harus dicek terlebih dahulu untuk menjamin kerapatan kemasannya. Sebelum konsumen membeli produk, tahap ini yang paling penting yaitu mengecek atau menyortir produk agar layak untuk dipasarkan dan siap dijual kepada masyarakat. Strategi pemasaran. Rencana pemasaran. Promosi produk ekoenzim ini akan dilakukan melalui media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Shopee, dan secara langsung kepada kerabat terdekat dengan mempromosikan keunggulan dari produk. Selanjutnya, produk akan dipasarkan ke beberapa toko pertanian yang berada di Solo Raya. Pelaksanaan pemasaran. Memperkenalkan produk. Strategi memperkenalkan produk dilakukan dengan menjelaskan dan bercerita kepada keluarga, teman, serta masyarakat sekitar sebagai wujud untuk mempromosikan produk yang telah dibuat. Agar produk kami lebih dikenal oleh masyarakat, kami juga akan mencari mitra pemasaran untuk diajak kerjasama. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.